Yang mana ini terjadi ketika Abu Sufyan sedang ke Syam dalam kafilah dagang. Kisah ini terjadi di tahun ke-6 setelah hijrah. Jadi tahun ke-6 hijrah, Abu Sufyan itu bersama kaum Quraisy datang ke Syam. Di masa itu masih masa gencatan senjata, masa hudnah. Jadi Rasulullah punya perjanjian bersama kaum Quraisy tidak akan melakukan peperangan selama 10 tahun ke depan. Nah, kemudian Abu Sufyan bersama rombongannya itu ke Syam berdagang. Kemudian di sana bertemu Heraklius. Kemudian ditanya macam-macam. Kita akan simak biar kita tahu apa pertanyaan Heraklius. Heraklius itu bertanya kepada Abu Sufyan dalam rangka mengkonfirmasi tentang berita Nabi yang baru. Ditanya. Nanti kalau jawaban Abu Sufyan itu sesuai yang di kitab mereka, berarti itu Nabi yang betul. Gimana kisahnya? Ketika Abu Sufyan di sana, singkat cerita, dipanggil ke depan Heraklius. Kemudian Heraklius mengatakan, silahkan yang nasabnya paling dekat dengan Rasulullah duduk di depan. Kemudian yang lain di belakang. Nanti saya akan tanya kepada dia. Kalau nanti dia berbohong, silahkan kalian yang di belakang mengatakan dia berbohong. Maksudnya disangkal gitu. Jangan diam saja. Nah, pertanyaan yang pertama, sebelum ditanya, Abu Sufyan mengatakan, demi Allah, sekiranya bukan karena malu nanti mereka mengatakan saya pembohong, tentu saya akan berbohong kepada Heraklius ketika membicarakan tentang Nabi Muhammad. Nah, pertanyaan yang pertama, Heraklius mengatakan bagaimana nasabnya di antara kalian, nasab Rasulullah. Maka aku mengatakan, maksudnya aku tuh Abu Sufyan, huwa fina dzu nasab. Dia di antara kita orang yang memiliki nasab. Apakah pernah ada orang sebelum dia yang mengatakan perkataan yang sama? Saya mengatakan tidak ada. Tidak ada yang mengatakan serupa. Maksudnya tidak ada yang mengaku-ngaku Nabi sebelum Nabi Muhammad, kata Abu Sufyan. Apakah di antara ayah-ayahnya, kakek-kakeknya ada yang menjadi raja? Saya mengatakan, itu kata Abu Sufyan, tidak. Apakah pengikutnya itu orang-orang yang lemah atau orang-orang yang terpandang, pemuka kaum? Bahkan pengikutnya orang-orang yang lemah, kata Abu Sufyan begitu. Kemudian Heraklius lanjut bertanya lagi, apakah pengikutnya bertambah atau berkurang? Aku katakan pengikutnya terus bertambah. Kemudian tanya lagi, apakah pengikutnya itu ada satu yang murtad dan benci kepada agamanya setelah dia masuk kepada agama itu? Aku mengatakan tidak. Tidak ada yang murtad. Apakah kalian sebelum dia mengaku-ngaku Nabi, kalian sering menuduh dia pendusta? Saya mengatakan tidak. Apakah dia berkhianat, mengkhianati janji? Aku mengatakan tidak, kata Abu Sufyan begitu. Ketika ditanya apakah dia pernah berkhianat, mengkhianati perjanjian? Tidak. Dan aku saat ini dengannya sedang memiliki perjanjian, dan aku tidak tahu apa yang dia perbuat selama perjanjian itu. Nah, kata-kata ini itu adalah usaha dari Abu Sufyan untuk menjatuhkan Rasulullah. Dia hanya bisa mengatakan itu karena dia nggak mau berbohong. Dia hanya bisa mengatakan, selama perjanjian ini saya nggak tahu apakah yang akan dia perbuat selama 10 tahun. Tapi Heraklius tidak menyambut, tidak mengindahkan kata-kata itu. Masih fokus melanjutkan pertanyaan. Mungkin dia harapnya, oh kalau begitu, tunggu dulu kita lihat selama 10 tahun apakah dia berkhianat atau tidak. Mungkin salah satu keinginannya gitu, biar
Rasulullah itu punya cacat di mata Heraklius. Tapi Heraklius masih lanjut bertanya lagi. Fahal qataltumu, apakah kalian memeranginya? Iya, kami memeranginya. Bagaimana perang kalian dengannya? Al-harbu bainana wa bainahu sijal. Perang di antara kami dan mereka, kata Abu Sufyan. Ketika itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Perang di antara kami dan mereka sijal. Sering bergantian atau seimbang. Kadang kita menang, kadang mereka yang menang, kadang kita menang, kadang mereka yang menang. Kemudian Heraklius bertanya lagi, apa yang dia perintahkan kepada kalian? Dia memerintahkan untuk menyembah Allah semata dan jangan menyekutukannya dengan apapun, dan memerintahkan untuk meninggalkan peninggalan kebiasaan-kebiasaan, adat-adat para nenek moyang yang menyimpang, dan memerintahkan kami dengan salat, zakat, jujur, menjaga kehormatan dan silaturahim. Itu semua pertanyaan Heraklius kepada Abu Sufyan. Kemudian setelah selesai itu Heraklius mengatakan kepada penerjemahnya, sekarang katakan kepadanya, karena percakapan ini masih pakai penerjemah. Ketika itu masih pakai penerjemah. Bahasanya Abu Sufyan bahasa Arab, Heraklius bahasa yang dia miliki. Selesai ditanya-tanya, sekarang Heraklius akan memberikan penjelasannya. Heraklius mengatakan kepada penerjemahnya, katakan kepada dia bahwa aku telah bertanya kepadamu, maksudnya kepada Abu Sufyan. Aku telah bertanya kepadamu tentang nasabnya dan kamu mengatakan dia memiliki nasab. Dan begitulah para rasul diutus di tengah-tengah nasab kaumnya. Itu kata Heraklius. Dan aku bertanya kepadamu, apakah ada orang sebelum dia yang mengatakan perkataan ini atau mengaku nabi? Kalian mengatakan tidak. Maka sekiranya ada seseorang yang pernah mengatakan perkataan yang sama atau mengaku nabi sebelum dia, maka tentu dia hanya ikutan. Tetapi karena belum ada, maka dia tidak ikut-ikutan. Kemudian aku bertanya kepadamu, apakah bapak-bapaknya seorang raja? Kamu mengatakan tidak. Maka sekiranya dari para kakeknya itu raja, tentu dia hanyalah orang yang ingin dapat kerajaan dari ayahnya. Dan kemudian aku tanya kepadamu, apakah kalian pernah menuduh dia berdusta sebelum dia mengaku nabi? Kalian mengatakan tidak. Maka kata Heraklius, maka aku telah tahu dia tidak pernah bohong kepada manusia, maka dia tidak mungkin berbohong atas nama Allah. Maksudnya gimana? Berbohong kepada manusia yang dosanya kecil, atau kalau nggak ketahuan aman gitu kan? Yang begitu saja dia nggak mau berbohong, tentu berbohong atas nama Allah tidak mungkin dia lakukan karena dia tidak pernah berbohong. Kemudian aku bertanya kepadamu, apakah pengikutnya orang-orang lemah atau orang-orang terpandang? Kamu jawab, pengikutnya orang-orang lemah, dan merekalah orang-orang lemah itu pengikut para rasul. Dari redaksinya para rasul, maka semua rasul, hampir kebanyakan rasul itu generasi yang awal segera beriman itu orang-orang lemah. Kaumnya Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua orang-orang yang lemah dulu yang segera beriman. Yang kita garis bawahi ini aslinya, tapi nggak apa kita menyimak kisahnya, percakapan antara Abu Sufyan dan Heraklius biar kita tahu. Dan aku bertanya kepadamu, apakah pengikutnya bertambah atau berkurang? Kamu mengatakan
terus bertambah. Kata Heraklius, begitulah perkara iman, akan terus bertambah sampai sempurna. Kemudian aku bertanya kepadamu, apakah ada di antara mereka yang telah masuk Islam itu kemudian murtad karena benci dengan agamanya? Kamu mengatakan tidak. Begitulah iman, apabila telah bercampur dengan hati yang bersih, hatinya telah merasakan manisnya iman, tidak akan murtad. Kemudian apakah dia pernah berkhianat? Kamu katakan tidak. Dan begitulah para rasul, tidak akan pernah mengkhianati perjanjian, tidak akan pernah berkhianat. Dan aku bertanya kepadamu, apa yang dia perintahkan? Kamu katakan dia menyuruh untuk menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya, dan melarangmu dari menyembah patung-patung, menyuruh untuk sholat, jujur, menjaga kehormatan. Maka kalau apa yang kamu katakan itu betul atau benar, maka dia akan memiliki tempat yang aku injak saat ini. Heraklius ketika itu sedang di Baitul Maqdis, di Ilya, ketika itu namanya Ilya, sedang berkunjung ke sana. Dan betul, setelah sekian tahun Omar membebaskan Baitul Maqdis, meskipun sekarang terjajah lagi oleh orang-orang Israel. Kemudian Heraklius mengatakan, kalau saya bisa menemuinya atau sampai kepadanya, tentu aku akan cuci kedua kakinya. Itu dalam bentuk mubalaghah, penghormatan. Dia mengatakan saya akan cuci kedua kakinya, akan mencuci kedua kaki Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata apa? Heraklius tidak beriman. Itu singkat kisah percakapan antara Heraklius dengan Abu Sufyan, yang ketika itu Abu Sufyan belum beriman, masih memusuhi Rasulullah. Sepulang dari itu, kemudian Abu Sufyan mengatakan ternyata perkara Ibnu Abi Kabsyah. Jadi Abu Sufyan itu punya julukan untuk menyebut Rasulullah. Dia mengatakan Ibnu Abi Kabsyah, anaknya Abu Kabsyah. Abu Sufyan begitu mengatakan ternyata perkara Ibnu Abi Kabsyah telah membesar. Bahkan Raja Heraklius takut. Siapa yang dimaksud dengan Ibnu Abi Kabsyah oleh Abu Sufyan? Adalah Rasulullah. Dia mengatakan ternyata perkara Ibnu Abi Kabsyah telah membesar. Bahkan Heraklius telah takut. Setelah peristiwa itu, kemudian Islam terus bertambah. Ternyata akhirnya kemudian Abu Sufyan masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam. Bahkan kemudian setelah itu, setelah lama, putrinya Abu Sufyan dinikahi oleh Rasulullah. Awalnya sangat memusuhi, kemudian masuk Islam. Nah, dari percakapan tadi kita menyimak bahwasanya siapa pengikutnya yang ditanyakan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan? Pengikutnya orang-orang yang lemah, dan itu adalah para rasul. Kenapa kok Heraklius tahu? Ternyata itu semua sudah ada di kitab mereka. Bahkan mereka lebih mengenali ciri-ciri Nabi akhir zaman dibanding mengenali anaknya sendiri. Karena